Selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi. Siap, kita akan siap melaksanakan tugas dari Pangdam 3 Siliwangi untuk mengelola BIOS 44. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menjelaskan Panglima. Ini adalah BIOS yang dari Panglima yang sudah kita olah dalam bentuk cair, di mana sudah ditambahkan dengan gula yang pada saat ini sudah kurang lebih 8 bulan sudah siap kita taburkan untuk ke ikan, kolam ikan. Di mana pada nanti kolam ikannya dengan ukuran 8x10 itu membutuhkan BIOS kurang lebih 1,5 liter. Yang untuk kolam-kolam kecil hanya menggunakan kurang lebih 1/4 liter. Dan ini kita aduk dahulu sebelum kita olah, sebelum kita masukkan ke dalam ember, nanti akan kita taburkan ke kolam. Siap. Di sini kita akan menggunakan media ember yang berisi kurang lebih 5 liter. Kita lihat sudah fermentasi berbentuk warna kuning dan sangat berbau. Berarti ini fermentasinya yang bagus. Apabila baunya sudah hilang, berarti itu sudah tidak bisa kita gunakan lagi. Di sini sudah kita siapkan berbentuk bak untuk penampungan air, di mana air ini setelah kita masukkan BIOS langsung akan menyebar ke kolam-kolam yang sudah kita siapkan. Boleh kita lihat Pak, ini langsung menuju ke arah kolam yang sudah kita siapkan. Mohon izin Panglima, di sini kita sudah dapat melihat bukti sendiri bagaimana kondisi kolam, kemudian dari BIOS tersebut itu menambah peningkatan untuk makan ikan, di mana yang selama ini agak berkurang. Dengan adanya BIOS itu makin bertambah, makannya lebih bagus. Jadi pada saat kita memberikan makanan, mereka langsung ngumpul dan menjadi satu. Ini yang sudah siap, nanti akan kita panen mungkin 1 bulan ke depan. Dari penggunaan BIOS 44 itu banyak perubahan yang kami rasakan dari segi pertumbuhan yang tidak memakai BIOS sama yang memakai BIOS. Dari hasil kita dapat keuntungan lebih dari sebelum memakai BIOS 44. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Maijen TNI Kunto Arif Wibowo yang sekarang sebagai Pangdam 3 Siliwangi atas pengenalan tentang BIOS 44. BIOS 44 mantap. Guna penaburan BIOS 44 ini ke sungai bertujuan untuk meningkatkan kualitas air. Karena BIOS 44 ini dapat melarutkan unsur logam berat yang berbahaya pada air.
2, 1. Meninggikan di area Sungai Ciliwung oleh Muhammad PLB untuk bergabung kebahagiaan SRN. 1. Tempat di area Sungai Ciliwung oleh Bapak PLB Kota Bandung. Gambaran efikasi si BIOS ini ternyata yang pertama bisa mengurangi jumlah penggunaan dosis pupuk kimia, Pak. Karena bisa kita substitusikan dengan, jadi bisa mengurangi jumlah dosis lah penggunaan pupuk kimia. Yang pertama itu, yang kedua adanya peningkatan bobot buah ataupun jumlah buah per tandan sehingga akan meningkatkan produktivitas per pohon yang tadinya 3 kilo sampai dengan bisa jadi 4 kilo sampai dengan 4,5 kilo per pohon. Seperti itu sih Pak gambaran di efikasi di tomat. Tapi tetap kita harus pahami dulu karakter tanaman dengan cuaca. Bisa menghemat biaya untuk mengurangi pembelian pupuk kimia tadi. Yang kedua, kita bisa lihat di curah hujan yang tinggi ataupun curah hujan yang ekstrim, tingkat kematian tanaman cabai yang ada di bedeng kita ini sangat minim, bahkan bisa dibilang 0%, Pak. Jadi ukuran buah dari awal sampai akhir ini intinya rata gitu, tidak jomplang ukuran buahnya. BIOS 44 ini sampai saat ini karena efikasinya optimal lah, ya jelas memberikan pengaruh baik ataupun membantu petani lah, membantu petani dari sisi apa? Dari sisi pembiayaan, kita bisa efikasi penggunaan pupuk kimianya jadi bisa setengahnya, jadi bisa hemat biaya. Yang keduanya dari performa tanaman terlihat sampai dengan saat ini optimal, mudah-mudahan bisa disebarluaskan ke petani yang lain. Terima kasih Bapak Pangdam 3 Siliwangi yang sudah memperkenalkan BIOS 44 ini kepada kami. Dari saya mewakili mungkin petani-petani yang lain. Betul ya Pak? Ya. Bersama TNI. Petani sukses. Mantap.
kemarin pakai bios, padahal cuma sekali gitu. Ada peningkatan sampai 15 karung kemarin teh, lebih lah 15 karung setengah gitu. Atur nuhun ka Pangdam Siliwangi, Bapak Jenderal Kunto anu tos ngabantos abi sebagai petani penggarap. Berkas bios 44, peningkatan saya panen jadi meningkat 3 karung. Terima kasih, hatur nuhun. Alhamdulillah setelah pakai bios 44 ada peningkatan sekitar 3 karung. Bapak Pangdam Siliwangi hatur nuhun karena perhatian anak, karena bantuan anak. Alhamdulillah sekarang ada peningkatan. Kalau dulu dapat 10 karung, sekarang naik 1 karung jadi 11 berkat bios 44. Hatur nuhun Bapak Pangdam Siliwangi Mayor Jenderal Kunto Ariwibowo. Hatur nuhun karena bantosanana. Bios 44 keren. Pak, sawah Bapak ini pakai bios 44? Pakai bios. Hasilnya gimana? Ya lumayan peningkatannya tinu ieu ge atos kamari tanu ieu nu atos kenging genep ieu genep karung. Biasana mah ieu teh 4. Kalangkungan we kitunya. Ada peningkatan lah ya? Ya, peningkatan alhamdulillah. Hatur nuhun Pangdam Siliwangi. Bios 44 keren. Selain kita aplikasikan pada lahan pertanian sebagai pupuk dasar, bios 44 ini juga kita dapat aplikasikan sebagai POC, pupuk organik cair, ataupun pupuk daun, yang mana dalam bios 44 ini terdapat beberapa mikroba yang menguntungkan, seperti mikroba penambat nitrogen di udara dan juga pelarut fosfat dan kalium. Selain itu juga terdapat mikroba yang dapat mempercepat proses dekomposisi bahan organik pada lahan pertanian kita. Dengan penggunaan bios 44, hasil produksi panen meningkat. Alhamdulillah kemarin panen ada peningkatan, ada 7 kintalan lah. Biasanya paling 4. Panen kemarin pakai apa itu namanya bios 44. Hatur nuhun Pak Jenderal Kunto, bantosanana bios 44 keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Iva Diksan, Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya. Dengan ini mendukung pemasyarakatan bios 44 karena bios 44 mendukung terhadap peningkatan produktivitas petani baik untuk pertanian maupun untuk perikanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di kebun kopi dan kebun cabai. Karena alhamdulillah cabai dan kopi yang berada di sektor satu ini semuanya subur berkat aplikasi bios 44. Proses pencampuran fermentasi bios dengan tanah yang nantinya akan kita tanami. Setelah bios ini ditaburkan ke tanah, tanah kembali digemburkan supaya bersatu. Kembali tanah digemburkan supaya bios ini bersatu dan struktur tanah ini tertutup oleh bercampur dengan struktur tanah ini bercampur dengan bios. Setelah 5 bulan sudah bisa kita panen. Ya, hasil 5 bulan itu sama dengan hasil selama biasanya singkong itu 7 bulan baru bisa kita panen. Namun 5 bulan sudah bisa kita panen dengan menggunakan bios. Ini hasil yang bisa dilihat oleh kita semua. Hasil dari bibit bios 44. Penyemprotan dan juga pembersihan tanaman sayur-sayuran, diantaranya seperti tomat, kacang panjang, timun, dan lain sebagainya. Penyemprotan menggunakan bios 44 DC yang berfungsi untuk
lebih menyuburkan tanaman dan juga hasilnya lebih baik lagi. Nah, ini semuanya menggunakan bios 44. Ini masih kangkung, pasang tanah. Baik, saya akan mengimplementasikan bios terhadap tanaman sayuran yang ada di posko Satgas Citarum Harum Sektor 20. Penyiraman buah pepaya dan buah pisang menggunakan bios 44 DC. Dah. Tanaman hanjeli di belakang kami, alhamdulillah ternyata biasanya kami menanam 6 bulan, tapi hari ini sampai 4,5 bulan. Ini prestasi yang sangat luar biasa karena kami menggunakan bios 44. Bios 44 luar biasa dan mantap. Ini tidak pakai bios, tapi hanya dengan pupuk kandang. Dari mulai jagung sampai singkongnya pun kecil ini. Padahal waktu penanaman sama. Ini hanya menggunakan pupuk kandang tanpa memakai bios. Sedangkan sebelahnya, dari ember sebelah nih, nah ini tingginya di atas, coba ke tengah. Tingginya di atas 2 meter. Tuh, di atas 2 meter. Daunnya hijau gelap. Kemudian singkongnya pun sama, subur. Nah, ini yang menggunakan bios 44. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita tadi melaksanakan ubinan hasil demplot bios 44. Demplot ini dilaksanakan kita mulai tanam yaitu pada bulan Mei, tepatnya pada tanggal 27 Mei kita melakukan penanaman bios 44, dan ini kerjasama dari Pangdam Siliwangi dengan petani yang ada di Desa Sidajaya. Alhamdulillah kita pelaksanaan demplot seluas 1 hektar di lahannya Bapak Hendy, dan kemarin kita melakukan
panen bersama, dan hari ini kita melakukan ubinan. Ubinan, alhamdulillah kita Demplot ini melaksanakan 2 pembanding. Yang pertama, kita melakukan perlakuan di areal pertanaman seluas 100 bata itu menggunakan murni BIOS 44. Dan yang 100 bata lagi di sebelahnya kita itu tidak menggunakan BIOS tapi menggunakan konvensional atau menggunakan pupuk kimia dan pupuk organik biasa. Alhamdulillah setelah kita melakukan ubinan, kita ambil sampel 2,5 meter ke 2,5 meter. Untuk yang menggunakan BIOS, alhamdulillah ada peningkatan. Dari hasil ubinan ukuran 2,5 ke 2,5, kita memperoleh timbangan seberat 4,73. Terus yang tidak menggunakan BIOS atau yang konvensional itu sekitar 2,32. Jadi alhamdulillah padi yang menggunakan BIOS beda hampir 50% antara yang menggunakan BIOS dan yang tidak menggunakan BIOS. Jadi ke depan mungkin para petani melihat hasil ubinan sangat jauh atau sangat tinggi hasilnya untuk menggunakan BIOS. Ke depan petani akan Sidajaya kemungkinan akan menggunakan produk BIOS tersebut. Karena sudah terbukti secara ubinan peningkatan produksinya sangat signifikan dan sangat tinggi dibanding yang tidak menggunakan BIOS 44.